Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sebelum memulai acara, kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Jauzi, yang ketiga sambutan panitia acara oleh Bapak Sigit dan pesan-pesan dari sesepuh warga besar Eyang Suharjono yang diwakili oleh Tio Yulianto. Yang keempat, ceramah dan hikmah sawan oleh Ustadz Ruswanto Imam Bajuri. Nanti ada ramah tamah dan perkenalan antar anggota keluarga. Yang keenam, ada doa penutup oleh Bapak Sofwan. Hadirin yang kami hormati, kita awali acara halal bihalal warga besar Eyang Suharjono pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali acara halal bihalal ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Jauzi. Kepada Saudara Jauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidur di mana itulah dinikmati adanya itu silakan. Terus untuk selanjutnya mungkin selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyaallah yang kami hormati Pak Haji Bambang Sustiono beserta rombongannya 17 orang laporan dari Pak Agung. Yang kami hormati, yang kita hormati Pak Sigit, Pak Trio Zulianto, Pak Agung PM, Pak Sumaryanto, dan semua sajam telah bani Raden Suharjono ingkang kita hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di pendopo Suharjanyan dengan acara
sawalan atau halal bihalal, menyambung silaturahmi ahli waris dari Arjuna fa insyaallah pertemuan ini mudah barokah, dapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelum kita mulai, bahwa Simbah Arjuna adalah sudah di alam kubur, alam barzah. Yang dinanti-nantikan hanya doa dari anak, cucu, buyut, canggah. Kalau sudah canggah, kita doakan semoga almarhum Ibu Arjuna sekarang diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa cuma pindah alam, jasadnya yang hancur tapi rohnya masih hidup di alam kubur dan besok akan pindah ke alam akhirat. Kita doakan bersama-sama dengan kita hadiah Fatihah kepada beliau, dan yang kedua kita doakan bersama-sama semoga Trah Bani Arjuna dapat melestarikan acara hari ini dan selanjutnya, lestari untuk selanjutnya, silaturahmi selalu terjalin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang hormati, adik-adik yang kami cintai, kita akan menyampaikan 3 hal. Dulu malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah, dan hadis ini untuk pelajaran kita semua. Malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, hiduplah kamu sepuas-puasmu. Hiduplah sepuas-puasmu, tapi nanti suatu saat engkau akan mati." Itulah pepeleng, basa Jawa pepeleng. Yang pertama diingatkan melalui Rasulullah, malaikat Jibril mengajarkan kepada kita boleh hidup sepuas-puasnya. Segala macam kesukaan boleh dipuas-puaskan, tapi ada rambu-rambunya. Besok kamu akan mati. Sebenarnya Simbah Arjuna sudah meninggal. Kita tidak tahu atau usianya bagaimana. Insya Allah dengan jasa beliau yang sudah gulawentah mendidik, memelihara anak-anak sehingga sekarang sampai ada yang sudah sampai cucu buyut ya nih. Canggah sudah canggah ini di bawah buyut. Insya Allah jasa beliau yang tidak terkira, kita tidak bisa membalas perjuangan jasa-jasanya. Ibarat anak cucu 100 ada, itu dikumpulkan dapat uang 5 juta, itu belum merasa puas almarhum di alam kubur. Tapi yang dinantikan adalah doanya dari ahli keturunannya, dari anak, cucu, buyut, dan sampai ke bawah. Untuk itu ajang silaturahmi adalah untuk menyambung generasi yang saat ini mungkin sudah berpencar di mana berada, di Medan, di Tangerang, di mana tadi Sulawesi. Momen Syawal adalah yang baik untuk menyambung silaturahmi yang baik sekali hikmahnya. Ingatlah, hiduplah sepuas-puasmu, tapi ingat kamu akan mati. Dari Tangerang ke Jogja perlu bekal, dipersiapkan mungkin tidak cukup 10 juta. Dari Medan perlu perencanaan, besok tanggal 5 mau lebaran di Jogja, butuh biaya tuh Mbak Nisa, naik pesawat, kapal, butuh biaya, bekal. Yang Kalimantan lebih mahal lagi, itu bekal di dunia perjalanan mudik.
Tapi yang perlu diraih bekal nanti di akhirat yang lebih lama lagi hidupnya. Malaikat Jibril juga berkata pada Rasulullah, bersenang-senanglah sesuka-sesukamu, tapi besok akan rusak. Bapak Ibu senang mobil yang terbaru Fortuner, bisa besok rusak. Segala yang disukai manusia akan rusak. Itulah ingat pepeling dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua. Yang terakhir, capailah tujuanmu, cita-citamu, tapi besok akan dipertanggungjawabkan, ditanyai. Kamu mencari rezeki dari mana? Ditanya. Kamu dapat rezeki untuk apa? Akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu kita harus mempunyai bekal ilmu dari agama maupun ilmu dunia untuk mencari ilmu. Keduanya harus balance atau seimbang. Tapi tujuan akhir adalah untuk bekal di akhirat. Bekerja bisa beribadah, bagaimana caranya? Bekerja dengan diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Sebelum keluar kerja, mohon maaf, sholat sunat 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Yang bagus 4 rakaat. Sholat duha yang pertama 2 rakaat adalah untuk zakat awak, zakat badan 2 rakaat. Yang 2 rakaat adalah untuk membuka rezeki, Pak. Monggo nanti yang belum terbiasa sholat duha sebelum keluar rumah, lakukanlah, amalkan sholat duha. Sekali lagi, capailah tujuanmu, tapi ingat besok akan dipertanggungjawabkan. Bekerja di mana saja dengan ilmu agama, dengan ilmu yang digeluti, insya Allah aman, dan kita yakin besok ditanyai Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dan insya Allah aman. Yang sudah sampai nisabnya berzakat, monggo diamalkan zakat malnya. Kalau jelas zakat fitrah setahun sekali di hari raya Idul Fitri. Kalau zakat mal tidak harus Idul Fitri, bisa bulan Juni karena masuk sekolah, ada tangga kita, warga kita yang miskin perlu masuk sekolah, biaya itu bisa diberi, ditasarufkan zakat malnya itu untuk ketentuan-ketentuannya agar kita mempunyai harta benda itu bersih. Zakat itu membersihkan diri, membersihkan harta kita dari hal-hal yang tidak baik atau kotor. Agama untuk persiapan masa depan, tapi ingat masa yang paling abadi, waktu abadi adalah di akhirat. Bekal carilah yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah generasi yang cerdas karena kita belum usah nyontoni ini mampir ngombe 84 tahun tidak lama. Kita selalu minimal setiap habis sholat 5 waktu kita doakan, sudah hafal semua toh, Rabbi firli wali walidaya warahmahwa kama rabbayani shaghira. Sekali lagi kita tidak bisa membalas jasa beliau, jasa simbah-simbah kita, Simbah R. Suharsono, Mbah Nyai Suharsono, yang sehingga hari ini kita semua dapat berkumpul di Pendopo Suharjana. Mohon doanya dan kita semua semoga diberikan kesehatan, sehat walafiat. Allahumma sehat lahir batin, yang sakit moga dicabut penyakitnya. Mbak-mbak yang belum mempunyai keturunan semoga segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Resepnya banyak membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Niku resepnya. Pengen tinggal penaringan keturunan niku diperbanyak membaca niku. Dan anak-anak yang masuk sekolah semoga diberikan lancar mencari ilmunya, ilmu yang barokah, cita-citanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Datang para sepuh-sepuh si Mbah Haji Bambang,
Mbah Haji Priyo Julianto, Pak Haji Agung, Pak Sumarno, semuanya saya juga diberikan kesehatan untuk momong anak cucu. Allahumma amin, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lestari untuk acara silaturahmi hari ini. Terakhir monggo kita ndonga panjenengan paring panjurung amin. Bapak Ibu mengamini, saya mimpin doa yang nanti saya berikan waktu diam sejenak. Monggo silahkan untuk menyebutkan hajatnya masing-masing. Saya beri waktu. Waqti hajatina waqti hajatikum ya Allah, mugia nampi ngijabahi donga kula, donga panjenengan. Ya Allah, semoga mengabulkan permintaan saya dan hajat yang hadir pada hari ini. Rahmatullah wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu perkenalan antara anggota keluarga itu di sini. Jadi mungkin Pak Desigit lupa anaknya dari Mas Yudi siapa namanya. Ini maklum karena semakin keluarga Palembang yang jauh-jauh dulu. Oh, ini yang utama terlebih dahulu. Cucu-cucu semuanya supaya tahu Ini Budi Hajah Betty. Allah memberi jalan, memberi wanita yang terbaik, yang soleha. Kemudian saya dikaruniai 3 orang anak. Anak saya yang paling tua, Unun Sihartiati SPD. Yang kedua, Ayumi Sihartiati. Yang ketiga, Wismana Sihartia. Keluarga Palembang Bambang Sulistyo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. ya. Selanjutnya mungkin dari Pak Demar. Bapak Sumaryanto menyampaikan kata perkenalan walaupun tidak semua putranya bisa hadir. Bakal dapatnya sampai Natal itulah terus. Ya, selamat Idul Fitri 1446. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ya. Nama swastika ya, karena bapaknya dulu Bapak Agung Prihationo Mintarto sedang perkenalan. saya sekian. Apabila ada yang kurang berkenan di hati, adik, ponakan, kakak. Tapi karena UGM sudah mahal, jadi nggak harus UGM, yang murah saja. Sama saja, tidak sama saja. Demikian, mungkin ada yang di UMJ ya, UMJ sekarang di Notaris ya, di Medan, kemudian bisa di Bapeda, di Serdang. Mungkin kalau di UMJ ya, UMJ sekarang di Notaris ya, di Medan, kemudian bisa di Bapeda, di Serdang. Mungkin kalau cerita perjalanan hidup saya ini lain dengan kakak-kakak semua, lain sekali. Jadi tahu siapa-siapa saudara kita. Selanjutnya doa penutup. Sama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pertemuan kita ini,
dan memberkahi pertemuan kita ini sehingga menjadi kebaikan untuk diri kita dan keturunan kita dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.